Soekarno presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno. Atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1995. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah dasar hingga tamat, Soekarno indekos di rumah Haji Oemar Said Cokroaminoto, host Cokroaminoto, yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS, Hoger Burger School. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah memupuk rasa nasionalisme dalam sanubarinya. Usai lulus HBS pada tahun 1920, beliau pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjut ke THS, Technische Hogeschool atau sekolah teknik tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau pun berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Marhaenisme, serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Ele Indonesia, pada 4 Juli 1927. Tujuan diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibatnya Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1901, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ende, Flores, pada tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945 ia bersama Moh, Hatta dan tokoh nasional lainnya menyusun naskah proklamasi yang akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia.